SKU jadi kita ngapain pendek. Ini lancar sama beragama. Kalau ibu dulu pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bangun pagi-pagi dengan rahmat Allah bahwa kita sehat rohani dan jasmani kita, dan kita sadar bahwa kita ini hidup karena Allah, mati karena Allah. Dimanapun kita berada, tetap bersama dengan Allah. Jadi dalam rangka itu kita tidak lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan, mematikan kita dan memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau, karena perjuangan dan keyakinan dia beriman kepada Allah, maka dia habis-habisan untuk tetap istiqamah dalam dirinya untuk menegakkan Islam yang diridai oleh Allah. Pagi hari ini kita akan melihat ada sebuah lingkaran yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada Qur'ani, ada Islam ridha Allah. Jadi ada Islam, ada orang melakukan rukun Islam tetapi tidak diridai oleh Allah. Namanya Islam juga. Tapi rukun Islam yang Qur'ani, yang diridai oleh Allah, itulah Islam yang sebenarnya. Jadi Islam yang tidak diridai, itu Islam yang tidak benar. Jadi Islam yang benar itu adalah Islam orangnya, pola pikirnya Al-Qur'ani, kemudian itu diridai oleh Allah. Kalau bertentangan dengan Quran, berarti tidak diridai oleh Allah. Nah, jadi rukun Islam itu yang diridai oleh Allah itu sifatnya manusia itu tolong-menolong. Kalau tidak ada rasa tolong-menolong, berarti kita sudah keluar dari konteks Islam. Islam ridha Allah. Kemudian akhlak. Kemudian akhlak dan rukun. Nah, punya akhlak artinya budi pekerti. Jadi kata Nabi, innama buistu ma kariman akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang didapati oleh Nabi ini adalah manusia itu tidak berakhlak. Makanya Nabi diutus oleh Allah supaya manusia itu berakhlak. Nah, inilah masalahnya. Innamal buistu ma kariman akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi manusia pada dasarnya tenggelam dengan akhlak yang tidak baik. Jadi oleh sebab itu Nabi diutus untuk menyempurnakan itu. Kemudian sinergi, ya kan? Bersinergi artinya satu sama lain saling bantu membantu, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, kemudian yang
pintar membantu yang bodoh. Berarti tidak boleh satupun yang nganggur. Berarti kita itu harus beraktivitas untuk menyempurnakan akhlak manusia itu. Jadi kalau manusia bodoh, manusia tidak pintar, dia akan terombang-ambing hidupnya dan tidak akan mendapatkan Islam yang diridai oleh Allah. Kemudian rahmatan lil alamin. Udah buka? Terima. Hah? Ya udah, terima. Mana kok enggak ada? Mana? Coba. Ya, share. Hah? Oh, Mana? Coba itu. Tadi ada. Ada. Coba ulang lagi. Bukan, saya asli. Saya ke atas. Ah, gitu. Partisipan dulu. Hah? Kiri. Ah, Ke mana? itu. Nah, itu. Share. Terus satu garunya. Hah? Itu bawah. Ah, atas. Nah, tablet. Sudah. Terus. Klik di bawah ini. Udah masuk. Oh ya, udah. Nah, jadi tadi kita sudah lanjut ya bahwa rukun Islam, rukun Teleponnya dimatiin dulu ya. Hah? Oh, udah lanjut. Ya, ada. Ya, coba diulang lagi baca tuh lingkaran itu. Halo, baca. Lea jelaskan lagi. Baca enggak? Bisa dibaca enggak? Kanan. Nggak kelihatan di sini. kosong layarnya. Aduh, stop share dulu. Hah? Stop share dulu. Ulang lagi ya. Kanan. Mana? Jangan Tuh bisa enggak? Kosong. Nah, Belum kelihatan. Kosong belum kelihatan. stop share. Ini. Stop share ya. Terus? Share. Mana saya? Yang hijau. Share. Nah, ya klik yang ini nih, klik yang bulat. Ini. Kiri. Nah, bawah. Oh, bawah. Ya. Udah. Nah, kelihatan. Ya udah, silakan baca. Ya, rukun Islam. Quran, Islam, ridho ilahi. Yang pertama adalah tolong menolong, akhlak rukun, sinergi, rahmatan lil alamin, produktif, sejahtera bersama-sama. Ya. Itu sudah terekam. Oh ya. Coba dilihat dulu, ada recordingnya enggak tulis itu? Udah. Udah ya. Jadi rukun Islam itu ada di lingkaran pertama ya. Jadi orang yang menamakan diri Islam itu ada rukunnya. Rukun Islam itu persyaratannya ada Quran, ya kan? Kemudian Islam yang diridai oleh Allah. Jadi Islam yang diridai oleh Allah itu adalah orangnya Qurani. Kalau tidak Qurani orangnya berarti tidak diridai oleh Allah. Jadi orang kalau bicara misalnya tidak ada dasarnya, tidak ada landasan berpikirnya, landasan bicaranya, berarti tidak Qurani.
tidak diridai oleh Allah. Jadi Islam yang diridai Allah itu adalah berpikir Qurani. Nah, berpikir Qurani itu seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kata bagaimana akhlaknya Nabi ya sebenarnya, bacalah Quran dan lihatlah informasi yang ada dalam Al-Quran itu Nabi, itu akhlaknya Nabi. Jadi tidak usah cari-cari akhlak Nabi, baca Quran dan informasinya dipahami. Nah, kemudian tadi kan ada sifatnya tolong menolong, ya kan, orang yang tolong menolong, suka menolong orang dalam kondisi apapun, itu namanya implementasi daripada Qurani itu. Jadi akhlak dan rukun. Tidak ada orang yang bermasalah kalau orang berakhlak itu, berakhlak mulia. Jadi Nabi itu tidak ada terpengaruh dengan bentuk apapun yang mengganggu dia untuk selalu menjadi orang baik. Nah, itulah Nabi. Jadi itu yang harus kita warisi. Kemudian sinergi, dimanapun dia berada, dia selalu tolong saling kuat menguatkan, itu artinya sinergi. Kemudian rahmatan lil alamin, dimanapun berada, di dalam tengah-tengah orang-orang kafir kayak orang musyrik kayak, tetapi dia tetap menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian Islam yang diridai oleh Allah itu ada produktif. Jadi produktif itu berarti tidak berada di tempat yang sama. Jadi di dalam hadis dhaif namanya ya, ada 3 hal yang paling penting yang belum menentukan waktu ya. Hari ini lebih baik dari kemarin, itu artinya untung, ya kan? Hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah termasuk orang yang beruntung. Tapi hari ini sama dengan hari kemarin, itu termasuk orang merugi. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu adalah orang yang celaka. Nah, jadi jangan sampai kondisi kita dan hari ini lebih buruk dari yang kemarin, berarti kita tidak ada dapat nilai apa-apa. Jadi begitu. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan kemarin, rugi. Tetapi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ini 3 hal pokok ini yang harus menjadi sebuah ukuran kita menjadi manusia yang berakhlak mulia itu. Jadi Nabi mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Berarti selalu untung. Ya kan? Hari ini sama dengan kemarin artinya rugi. Hari ini lebih buruk dari kemarin artinya celaka. Nah, celaka itu bermacam-macam. Nah, orang celaka itu artinya sasarannya pasti dia tidak baik. Kemudian harus produktif. Ciri-ciri orang yang berakhlak mulia itu selalu harus ada perubahan, menerima perubahan di dalam dirinya sendiri. Jangan sampai hanya tetap di situ-situ aja, tidak berubah-ubah gitu. Jadi yang membuat merubah itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Betapa hebatnya guru yang mengajarkan kita. Kalau kita tidak mau berubah, tidak akan berubah. Misalnya anak sekolah nih, disekolahkan di sekolah yang top, sekolah yang unggulan. Tetapi dia tidak mau belajar dengan baik, tidak bakal mendapatkan yang unggulan itu. Jadi belajar itu dimanapun berada, di tempat yang reot pun, di kampung kayak sekolahnya, tetapi kalau dia mau berubah itu bisa lebih baik. Tuh. Inilah namanya produktif. Kemudian sejahtera bersama-sama. Nah, sejahtera bersama-sama ini adalah tujuan hidup kita. Jadi jangan sampai tidak sejahtera bersama-sama. Gitu. Kalau tidak bersama-sama sejahtera berarti sinerginya tidak ada. Ini konsep yang rukun Islam itu seperti itu.
yang diridai oleh Allah. Itu. Ya, kita lanjut ya. Ini paham? Tidak ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Jelas. Jelas. Kita lanjut ya. Ini ada nama hajat manusia. Nah, itu yang kita pelajari nih, hajat manusia. Coba dibaca tuh. Manusia yang Baca. Hajat manusia yang masih mampu berpikir dengan akal yang sehat, menimbang dengan hati yang suci, dan jiwa yang tenang pasti mengakui bahwa fitrahnya berhajat kepada sesuatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, dan selamat. Ya. Oke, ayat. Jadi manusia itu sebenarnya tampil lahir ke bumi itu adalah hajatnya untuk mampu berpikir dan berakal sehat. Menimbang dengan hati yang suci. Kalau mana hatinya tidak suci berarti tidak bisa, hajatnya tidak tercapai. Dan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu kan di dalam Quran kan disebutkan orang-orang yang sudah meninggal biasanya disebutkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila sabili rabbik. Hai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan. Artinya yang tadi fitrah itu, fitrah yang suci itu, itulah kembali kepada jiwa yang tenang tadi. Itu namanya kembali kepada fitrahnya, kejadian manusia yang seharusnya. Nah ya, pasti mengakui fitrahnya berhajat kepada sesuatu kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu hajat manusia. Jadi hajat manusia itu adalah selamat, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Itu hajat. Kita lanjut. Baca. Terus baca tuh. Hajat dari fitrah manusia itu sama, tetapi setelah manusia dewasa, tidak semua ada persamaan untuk meletakkan hajatnya itu, tidak sama tempat meletakkan hajat itulah. Karenanya timbullah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Perbedaan cara-cara ini selalu menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, penumpahan darah, dan peperangan. Demikianlah yang seperti itu berjalan sejak Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa berputra, berputri, dan bercucu sampai kelak bertemu dengan hari yang terakhir dari hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Ya. Nih, dasarnya. Pada dasarnya manusia itu fitrahnya itu sama. Sejelek apapun manusia itu fitrahnya pasti sama. Karena begitu dilahirkan, siapa Tuhanmu? Allah. Berarti itu kan sama. Tidak ada dia jawab Tuhan selain daripada Allah. Jadi fitrahnya itu sama. Hati suci bersih, tanya kepada anak, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau si Maryam ditanya, kalau dia sudah mengerti tentang bahasa, siapa ayahmu? Pasti dia jawab, tidak orang lain. Pasti dia ayahnya Galuh Poco Sadewo, Sultan Paminan. Nah, dan ibunya siapa? Husna Nizar Naserli. Itu adalah pengakuan dari hati suci yang bersih. Pisang. Tidak akan bisa diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau Allah bertanya kepada manusia, kamu siapa? Siapa Tuhanmu? Allah. Pasti jawabnya Allah. Ini namanya yang fitrah. Tetapi tadi itu setelah manusia itu dewasa, tidak semua ada persamaan untuk meletakkan hajat itu.
Kenapa tidak sama tempat meletakkan hajat itu? Sudah berubah gitu. Karena timbullah cara-cara yang berbeda dalam mencapai hajat itu. Perbedaan cara-cara itu yang menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, penumpahan darah, dan peperangan. Jadi orang perang itu sebenarnya akibat daripada cara pandang yang berbeda. Dia tidak melihat akibat daripada perang itu akan terjadi generasi berikutnya menderita, anak cucunya menderita. Seperti ada di dalam sebuah WA anak Afghanistan, ya, kecil-kecil sudah menanggung beban orang tuanya, dan dia mencari nafkah di pinggir jalan, minta-minta kepada orang lain. Ini akibat daripada peperangan. Kenapa orang meneruskan peperangan itu? Karena dia adanya didorong oleh cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda itu akan menimbulkan pertarungan, pertentangan, permusuhan, penumpahan darah, dan peperangan. Dampaknya generasi berikutnya jadi menderita dan susah. Itulah akibat daripada orang yang berpikir hari ini, ya kan? Nah, itu. Jadi kehidupan dunia dan yang fana yang dicari bukan kehidupan akhirat. Tapi itulah permasalahannya yang terjadi dalam hidup manusia. Yang merebut masalah kehidupan dunia. Terus lanjut. Sebelum manusia pertama dan kedua ada yang kuat, bukan Allah. Pertarungan, permusuhan, perkelahian, dan peperangan itu sudah didahului dimasukkan oleh para malaikat. Sebelum manusia pertama, kedua Adam dan Hawa diturunkan Tuhan Allah ke permukaan bumi, bahkan sebelum kedua makhluk itu dijadikan Tuhan Allah, sebenarnya sudah ada pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, penumpahan darah, dan peperangan itu sudah terlebih dahulu dicemaskan oleh malaikat. Nah, jadi sudah ada makhluk yang hidup di muka bumi ini yang kerjanya perang, kerjanya bermusuhan, kerjanya perkelahian, pertumpahan darah, dan peperangan. Itu sudah pernah terjadi dahulu dicemaskan oleh malaikat. Makanya malaikat bertanya pada Allah, kenapa kok diciptakan lagi manusia yang akan menjadikan pertumpahan darah? Inilah alasan dari malaikat itu bertanya kepada Allah. Ya, sudah dijadikan. Ketika itu bumi ini sudah menjadi pertarungan, pertentangan, permusuhan, perkelahian, pertumpahan darah di muka bumi itu. Tidak aman, kata malaikat. Nah, ini yang sebenarnya yang dicemaskan oleh malaikat itu. Karena ketika si Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah. Nah, terus lanjut. Para malaikat menyatakan melahirkan perasaan cemas mereka di hadapan Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah mengatakan kepada mereka, malaikat, bahwa Dia Tuhan Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Tetapi Tuhan Allah sungguh lebih mengetahui. Ya.
Jadi para malaikat itu menyatakan dan melahirkan perasaan cemas. Kalau diciptakan lagi manusia, akan terjadi lagi seperti ini, seperti peperangan yang terdahulu itu. Itu pernyataan malaikat itu. Tuhan Allah akan menjadikan manusia di muka bumi, tetapi Tuhan Allah lebih mengetahui. Jadi apa yang direncanakan oleh Allah itu tidak akan sama seperti yang dicemaskan oleh malaikat itu. Yang dicemaskan oleh malaikat karena akan terjadi lagi pertumpahan darah berikutnya. Tidak akan aman negeri ini, katanya. Itu yang dicemaskan oleh malaikat. Kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Jadi diam aja, ini hak prerogatifku untuk menciptakan manusia. Terus lanjut. Nah, ini ayatnya. Baca di sana. Sip, baca sih. Ini apa? Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ili fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Ini surat 30 ya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Terjemahannya baca. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan memperkenalkan padanya dari mengembangkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu. Nah, ini pertanyaan malaikat kepada Allah, mengapa kamu akan menciptakan manusia lagi? Kan dulu sudah pernah ada kejadian pertumpahan darah di muka bumi. Yang dikhawatirkan oleh malaikat itu seperti itu. Kata Allah, aku lagi tahu dari kamu ini. Nah, terus. Dan khalifah di atas bumi. Nah. Maka jawab mereka, adakah wajar engkau menjadikan khalifah di atas muka bumi yang menginginkan dan menumpahkan darah sedangkan kami tetap dipuji dan firman saya lebih mengetahui apa yang ya. Ketika Allah itu berfirman pada malaikat, malaikat, hai jin. Nah, jadi malaikat dan para malaikat, sesungguhnya saya ini akan jadikan khalifah di muka bumi. Jawab malaikat, adakah wajar engkau menjadikan khalifah atas bumi ini yang membinasakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami memuji dan membesarkan engkau. Apa firman Tuhan Allah itu lebih mengetahui, aku lebih mengetahui daripada apa yang aku tahu. Jadi kecemasan malaikat itulah yang dicemaskannya, tidak akan khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Ya kan? Tidak cukup kata malaikat, kami kan sudah bertasbih, sudah memujimu, membesarkan kamu, kok menciptakan makhluk yang lain lagi. Jadi kata Allah, aku lebih ketahui dari apa yang akan kulakukan. Ini Allah. Lanjut, baca.
Setelah Adam dijadikan dan diajarkan semua Allah dan Nabi nama baru. Ya, Allah menguji para malaikat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Adam. Maka para malaikat menyerah suci pengetahuan kami mengajarkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau sekali lagi maha pandai. Nah, setelah si Adam dijadikan oleh Allah, kemudian Allah ajarkan lagi kepada si Adam itu nama-nama barang, nama-nama flora, fauna yang ada di bumi dan di langit itu dihafal, diajarkan oleh Allah kepada si Adam itu. Kemudian Allah menguji para malaikat sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepada Adam. Nah, para malaikat menyerah, tidak bisa, karena si Adam sudah diajarkan oleh Allah. Padahal si malaikat ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bisa tidak kamu menyebutkan flora fauna yang ada di muka bumi? Kalau diuji si Adam pasti bisa, karena si Adam sudah diajarkan oleh Allah lebih duluan. Itu keunggulannya si Adam ini. Nah, akhirnya para malaikat itu menyerah pada Allah. Seraya berkata, Maha suci engkau, hai Allah, tiadalah pengetahuan kami, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau mengetahui lagi maha pandai. Nah, jadi si Adam itu sudah diberikan bakal pengetahuan. Nah, coba uji si Adam itu apa saja yang tahu dia di muka bumi. Tanya, si Adam itu sudah diajarkan oleh Allah duluan. Sedangkan malaikat apa yang diajarkan oleh Allah itu saja yang dihafal sama dia. Misalnya malaikat penjaga gunung. Itu aja yang bisa. Penjaga laut, penjaga udara. Itu aja yang tahu dia. Yang malaikat yang mengendalikan hujan, panas, segalanya. Itu hanya tugas satu-satu aja. Tapi kalau Adam itu seluruhnya apa yang di muka bumi ini hafal. Karena Allah sedang ajarkan. Makanya si malaikat akhirnya menyerah, ya kan? Dan memuji Allah. Kami tidak bisa melakukan apa yang kalau kau tidak ajarkan kepada kami tidak akan menghafal. Lanjut. Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adamal asma kullaha thumma aradahum alal malaikati faqala bi'ani asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Jika kamu memang benar apa adanya. Masa matanya dengan itu kacamatanya udah kacamata sakit itu Plus. Matanya masih sehat. Nah, jadi di surah Al-Baqarah ayat 31. Surah Al-Baqarah ayat 31 ini Allah itu mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Benda-benda seluruhnya diajarkan oleh Allah. Kalau Allah yang mengajarkan hafal. Makanya manusia kalau diajarkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah pasti hafal. Makanya dekat dengan Allah. Maka si Adam itu dekat dengan Allah, dan diajarkan. Itu pasti mampu untuk menguasai semuanya. Kemudian mengemukakan kepada malaikat. Lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda jika kamu memang benar orang yang benar. Malaikat hanya sanggup.
Karena belum diajarkan oleh Allah. Padahal si Adam sudah diajarkan oleh Allah. Terus lanjut terjemahannya, bacanya. Baca, halo. Qurannya. Gimana? Baca, Qurannya bisa baca? Mereka menjawab, Hah? Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, mereka itu siapa? Mereka itu adalah malaikat. Jadi kalau Allah menanya kepada malaikat, malaikat itu menjawab, kami tidak mampu, kami tidak akan bisa mengetahui selain dari apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ini kalau manusia biasa, bukan malaikat, ya kan? Dia pasti tidak mampu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah kalau Allah itu tidak mengajarkan, tidak membimbing, tidak memberikan hidayah padanya. Pasti harus diajarkan oleh Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi menyerah itu malaikat. Terus lanjut. Cana. Yang mana? Kemudian Tuhan Allah memerintahkan supaya mereka atau malaikat sujud tunduk kepada Adam. Mereka patuh dan lalu tunduk hanya sang iblis yang mengingkarinya. Iblis takabur, iblis enggan tunduk kepada Adam. Terus. Kemudian daripada itu lalu dijadikan Tuhan. Ingat, kemudian daripada itu lalu dijadikan Tuhan. Nggak kelihatan. Dijadikan Tuhan Allah manusia. Yang kedua, Siti Hawa. Ini Jelas? Jelas nggak? nggak kelihatan ini loh, kurang ke bawah. Ya, slide-nya. Tuh. Mana? Aku cuma kelihatan kemudian daripada itu lalu dijadikan Tuhan. Allah senantiasa, Allah Nggak kelihatan. Allah senantiasa itu nggak kelihatan di bawahnya itu. Anda kelihatan. Ya. Kemudian daripada itu Orang scroll. lalu dijadikan Allah manusia kedua, yaitu Hawa. Adam dan Siti Hawa ditempatkan keduanya di surga dengan syarat bahwa mereka tidak diperkenankan oleh Allah mendekati pohon karena akan berakibat aniaya. Nah, jadi Allah itu memerintahkan kepada para malaikat dan jin supaya tunduk sujud kepada Adam. Karena kalian ini sedang tidak mampu mengikuti ujian, kamu harus sujud kepada Adam, harus tunduk, harus patuh kepada Adam. Sebab si Adam itu lebih banyak wawasannya, pengetahuannya daripada kalian. Patuhlah kepadanya, tunduklah. Yang tunduk dan patuh itu hanya malaikat. Yang bisa sujud kepada Adam itu hanya malaikat. Yang si iblis mengingkarinya, tidak mau tunduk. Iblis takabur. Iblis enggan untuk tunduk kepada Adam. Ini masalahnya sampai hari ini. Jadi kesombongan iblis itulah yang membuat dia tidak sujud kepada Adam. Kalau dia tidak sujud kepada Allah, Adam, artinya si iblis itu tidak patuh kepada perintah Allah. Disuruh Allah sujud, tidak mau sujud. Disuruh Allah tunduk, tidak mau tunduk. Nah, ini si iblis ini. Di sini dia takaburnya. Saya tidak mau. Walaupun diperintah oleh Allah, tidak mau. Nah, ini masalahnya.
Jadi kalau manusia yang seperti ini suruh sujud kepada Adam, sujud. Kenapa wawasan pengetahuannya lebih apa? Malaikat tidak ada bantahan apapun. Tetapi kecuali hanya iblis saja yang takabur itu. Iblis yang ingkar itulah yang selalu tidak patuh kepada Allah. Nah, tidak patuhnya itu karena disuruh sujud, tidak mau sujud. Nah, kemudian ya diciptakanlah Adam dan Hawa itu, tempat tinggalnya keduanya di surga, ya, bahwa mereka tidak diperkenankan Allah untuk mendekati pohon karena ada berakibat aniaya. Nah, di sini ada larangan. Syarat-syarat kamu bisa bahagia di surga ini, syaratnya harus dipenuhi. Berarti kan si Adam ini dapat perintah lagi nih. Tidak boleh. Jangan dekati. Berarti jangan dekati pohon larangan. Ya, nanti kamu akan beraniaya. Nah, itulah permasalahannya. Jadi di surga itu dia sudah enak sebenarnya. Tidak perlu mikir macam-macam. Tapi dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Tadi iblis melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Sujud, tidak mau sujud. Si Adam jangan mendekati pohon itu. Maka dia mendekati pohon itu. Itu melanggar juga. Jadi melanggar aturan Allah. Nah, terus baca tuh Qurannya. Jadi Ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis abawasta wa kana minal kafirin. terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis dianggan dan takabur, dan hanyalah ia termasuk orang yang kafir. Nah, kita ingat. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kata Allah, kami dan Allah dan malaikat itu berfirman kepada malaikat, sujud kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka. Mereka itu adalah malaikat sujud. Kecuali yang tidak mau sujud itu adalah iblis yang enggan dan takabur itu. Termasuk golongan orang-orang kafir. Iblis, ya kan? Golongan orang. Jadi iblis itu juga orang, iya kan? Termasuk orang-orang kafir. Jadi iblis itu bisa berbentuk manusia. Kenapa disebut orang? Iblis tidak mau sujud. Dia orang juga, orang kafir. Nah, jadi di sini adalah nama yang dipanggil kepada iblis itu adalah orang-orang kafir. Jadi iblis itu sejenis manusia yang kafir. Terus lanjut. Baca terjemahannya, Qurannya. Sip, baca lagi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul Ya, ada. Ya ada muskun. Anda wazau juga. Wazau juga jannah. Pukula minha dan haitsu. Wala taqraba hadhihi syajara. Berikutnya. Nantinya yang kami berfirman, saya akan diambillah oleh kamu dari istrimu surga ini dan akan makan makanan-makanannya yang lebih baik